beberapa kebijakan atau regulasi, antara lain bahwa semua layanan pembuatan dokumen kependudukan itu semuanya gratis, jadi tanpa dipungut biaya. Hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Kemudian pencetakan dokumen kependudukan itu sudah bisa dilakukan sendiri oleh masyarakat pengguna layanan dengan menggunakan kertas HPS yang standar, contohnya HPS 80 gram ukuran A4 berwarna putih, terkecuali untuk cetak KTP elektronik dan KIA atau kartu identitas anak itu masih menggunakan belangko. Jadi selain dari KTP elektronik dan KIA itu semuanya dokumen kependudukan itu bisa dicetak sendiri dengan menggunakan standar kertas HPS 80 gram dengan ukuran A4 tadi. Kemudian KTP elektronik dan dokumen kependudukan yang ditandatangani secara digital itu sebenarnya tidak perlu lagi dilegalisasi. Ini sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019. Kemudian terakhir juga denda terhadap keterlambatan dalam pembuatan dokumen kependudukan itu sudah dihapuskan pada tahun 2020 kemarin, sudah ada perdanya, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2020 bahwa semua keterlambatan terhadap pelayanan dokumen kependudukan itu sudah dihapuskan, jadi semuanya gratis seperti itu. Kemudian pada kesempatan ini kami juga ingin menginformasikan bahwa selama pandemi COVID-19 ini bahwa pelayanan pembuatan dokumen kependudukan itu secara tatap muka masih belum kita laksanakan, artinya masih kami tiadakan dan kami alihkan dengan menggunakan WhatsApp layanan untuk menghindari kerumunan massa di era pandemi seperti ini dan juga untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Dan kemudian di sini kami juga menghimbau kepada masyarakat tentunya untuk mengurus dokumen kependudukannya itu sendirilah tanpa perantara. Nah, ini dimaksudkan agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dan kekeliruan lainnya dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akta pencatatan sipil dan lain sebagainya. Mungkin sebagai pembuka itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Madian, Bapak PLT Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin. Selanjutnya yang dapat kami tangkap tadi dari paparan Bapak bahwa Dukcapil Kota Banjarmasin telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan semua keterlambatan pelayanan dokumen kependudukan itu adalah gratis. Jadi sudah ada perdanya, alhamdulillah. Kemudian Dukcapil Kota Banjarmasin juga melayani via WA pada masa pandemi ini. Dan satu hal lagi, pengurusan sendiri tanpa perantara untuk menghindari kesalahan dokumen kependudukan. Baik, untuk memasuki sesi selanjutnya, kita lanjutkan kepada paparan materi yang secara bergilir akan disampaikan oleh Pak Kepala PLT Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin, Bapak Madian, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Paryawati, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sekaligus menjabat sebagai PLT Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, dan dilanjutkan dengan Ibu Hajah Ida Hairiati sebagai PLT Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Untuk menyingkat waktu masing-masing pemateri, kami berikan waktu selama 10 menit. Dipersilakan. Kesempatan pertama kami persilakan kembali kepada Pak Madian. Mohon izin Pak, kembali waktunya, persilakan. Baik, terima kasih kembali untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan terkait dengan Dukcapil menyapa masyarakat pada hari ini. Saya mungkin menyampaikan secara umum kebijakan-kebijakan terkait dengan pelayanan Adminduk di pemerintah Kota Banjarmasin ini. Pertama, bahwa visi
kepala daerah dan wakil kepala daerah atau wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin untuk periode kedua ini adalah Banjarmasin beriman dan lebih bermartabat. Artinya lebih meningkatkan lagi lah untuk pelayanan kita, misalnya kita sudah mau go digital lah, seperti itulah. Jadi kita semakin tahun semakin meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Kemudian moto pelayanan yang sering disampaikan oleh Pak Ibnu Sina selaku Wali Kota Banjarmasin terhadap SKPD tentunya yang langsung melayani masyarakat, itu beliau sering menekankan atau menyampaikan bahwa jika bisa dipermudah, janganlah dipersulit untuk pelayanan ini. Kemudian kalau bisa dipercepat, janganlah diperlambat. Dan kalau jika itu bisa diselesaikan hari ini, jangan ditunda menunggu besok, karena besok ada pekerjaan lain lagi yang menunggu, seperti itu. Jadi itu moto pelayanan atau filosofi pelayanan atau prinsip pelayanan yang dipegang oleh Disduk Capil juga. Tentunya dengan catatan segala persyaratan sudah memenuhi syarat dan benar lah, seperti itu. Kemudian pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan itu tadi sudah kita katakan tidak ada biaya, tidak dipungut biaya. Jadi luar biasa untuk pelayanan Dukcapil ini tidak dipungut biaya. Kemudian juga merupakan dasar lah kalau dokumen-dokumen dari produk-produk dokumen dari Dukcapil ini dasar dari pengurusan dokumen-dokumen lainnya, seperti membuat paspor, membuat yang lain-lain, pasti dicari orang adalah NIK dan lain sebagainya. Nah, ini KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi ini merupakan dasar bagi pelayanan, walaupun urusan Dukcapil ini bukan pelayanan dasar, tapi merupakan dasar bagi pelayanan. Nah, ini seperti itu. Kemudian regulasi produk hukum daerah yang berkaitan dengan Adminduk ini adalah bahwa peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 3 tadi dikatakan sebelumnya juga bahwa tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan ditetapkan di Perda ini seluruh denda tadi keterlambatan dalam pembuatan dokumen kependudukan itu sudah dihapuskan. Kalau dulu kan lebih dari 60 hari ada dikenakan denda 25.000. Nah, tapi sekarang sudah ditiadakan denda tersebut. Jadi kita jemput bola kadang-kadang di pelayanan-pelayanan lain seperti berkolaborasi dengan kampung KB, kampung berkualitas dan kampung beriman yang juga dicanangkan oleh Pak Wali. Nah, itu juga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan tertib administrasi kependudukan. Biasanya kita melayani pada saat pencanangan kampung KB, kampung beriman itu memberikan pelayanan dokumen bagi keluarga yang baru melahirkan, gitu kita berikan 3 dokumen sekaligus, yaitu dokumen kartu keluarga, kemudian dokumen kartu identitas anak, dan satu lagi akta kelahiran. Nah, jadi 3 itu langsung kita berikan di wilayah kampung KB, kampung beriman dan wilayah-wilayah lainnya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada masyarakat, sehingga nanti kasihan kan orang kadang-kadang kalau sudah melahirkan itu kadang-kadang tidak terpikir untuk itu. Jadi kita berikan lewat bisa lewat kawan-kawan kita yang ada di lapangan di kecamatan, bisa menginformasikan terkait bahwa adanya kelahiran di keluarga ini. Nah, kita layani mereka dengan mengeluarkan 3 dokumen sekaligus tadi. Jadi ada akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Nah, luar biasa nih, anak baru lahir sudah punya NIK, punya identitas. Jadi ini hak semua, hak warga negara untuk punya NIK seperti ini. Nah, kemudian ruang lingkup Adminduk ini secara garis besar adalah terkait dengan bidang pendaftaran penduduk dan bidang pencatatan sipil. Nah, bidang pendaftaran penduduk itu tentunya pencatatan terkait atas pelaporan peristiwa kependudukan. Kemudian di pencatatan sipil itu terkait dengan pencatatan atas pelaporan peristiwa penting. Nah, untuk pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan di bidang pendaftaran penduduk ini tentunya terkait dengan penerbitan NIK, perubahan alamat, pindah datang dalam wilayah Indonesia, kemudian antar negara, penduduk pelintas batas, pendataan penduduk rentan Adminduk, pelaporan penduduk yang tidak mampu mengantar sendiri.
Ini bisa penerbitannya dalam bentuk NIK, kartu keluarga, KTP, dan surat keterangan kependudukan lainnya. Kemudian untuk bidang pencatatan sipil itu pencatatan atas pelaporan peristiwa penting tadi terkait dengan masalah kelahiran, perkawinan, perceraian, lahir mati, pengangkatan anak, pengakuan, pengesahan anak, dan lain sebagainya, perubahan nama, perubahan status, dan lain sebagainya. Ini penerbitan berupa akte dan pembuatan catatan pinggir nantinya. Nah, kemudian pencatatan pendaftaran penduduk itu melalui pencatatan biodata diawali, kemudian ada pemutahiran data, kemudian data informasi kependudukan, kemudian dalam bentuk SIAK. Nah, ini dokumen-dokumen seperti penerbitan NIK, KK, KTP, surat keterangan kependudukan, dan penerbitan akta, pembuatan catatan pinggir, dan lain sebagainya itu merupakan data yang dapat dimanfaatkan untuk data pemerintahan dan pembangunan. Nah, kemudian produk layanan Dukcapil itu berupa KTP elektronik, kartu keluarga, akta catatan sipil, kartu identitas anak, dan surat-surat keterangan kependudukan lainnya. Ini semua bisa diurus nih, bisa diurus sendirilah tadi untuk menghindari kekeliruan, kesalahan data yang diberikan. Kalau nitip sama orang lain kan rentan dengan kekeliruan. Nanti kalau ada dipertanyakan hal-hal terkait dengan data, nanti kan kalau orang lain tidak bisa menjawab. Nah, oleh karena itu baiknya diurus sendiri tanpa ada biaya, gratis semua ini. Nah, jadi di era pandemi ini juga semua bisa diurus dan dilakukan di rumah lah, lebih mudah dan lebih praktis lagi nih. Jadi semua dokumen kecuali KTP tadi dan KIA itu bisa dicetak sendiri dengan menggunakan kertas APS yang standar tadi ukuran A4 dan 80 gram. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 10009 tahun 2019. Nah, kemudian layanan kita selama pandemi ini sudah kami katakan di pengantar tadi bahwa kita di kantor pusat di Dukcapil ini tidak melayani untuk sementara ini secara offline. Karena tadi untuk menghindari kerumunan, untuk menghindari penyebaran COVID-19 sehingga kita untuk sementara ini tidak memberikan pelayanan secara langsung, tetapi kita membuka dalam bentuk WhatsApp layanan. Jadi silakan masyarakat untuk hubungi lewat WhatsApp yang layanan seperti ini. Akan kita selesaikan, bisa kita antar sendiri, langsung lagi melewati pos lah. Kalau sudah selesai dokumennya kita antar, insya Allah. Kemudian khusus layanan KTP elektronik, perekaman itu juga bisa dilaksanakan di UPT lah, UPT kecamatan. UPT di Dukcapil di kecamatan ada 5 kecamatan, ada 5 juga UPT di masing-masing kecamatan itu untuk perekaman, untuk pencetakan untuk sementara masih di Dukcapil ya. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mencetak di UPT lah, karena sudah kita ada pengadaan untuk sarana pencetakan di 5 wilayah, insya Allah seperti itulah. Nah, kemudian pergantian foto, KTP elektronik dan lain sebagainya terhadap perubahan-perubahan bisa difasilitasi di Dukcapil ini, tentunya dengan membuat pernyataan-pernyataan dan dokumen-dokumen yang mendukung untuk perubahan-perubahan dan lain sebagainya itu. Kemudian pelayanan perekaman KTP elektronik khusus lansia, orang sakit, dan orang dengan gangguan jiwa itu dilakukan dengan pelayanan keliling oleh petugas kita. Setiap minggu mereka akan mendatangi para lansia yang tidak bisa mengurus sendiri. Jadi dari kita yang datang ke wilayah atau ke tempat para lansia yang tidak bisa mengurus sendiri, para orang dengan gangguan jiwa dan lain sebagainya, kita melayani dengan dengan keliling lah ke masyarakat langsung. Kemudian adapun inovasi lain di Dukcapil ini cukup banyak lah. Cukup banyak, ini ada 11 nih, mungkin nanti ada alay tadi, anak lahir akta yes tadi. Nah, itu jadi begitu lahir anak ada akta langsung. Nah, bukan hanya akta tapi juga kartu keluarga dan kartu identitas anak. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada macam-macam, ada inovasi Pak Asam nih. Artinya pelayanan tanpa henti lah nih. Tidak ada kadasing ampihan, Pak Asam, pelayanan kadasing ampihan. Nah, kemudian ada inovasi Tuntaraidah, sudah begitu tuntung, selesai diserahkan sudah, seperti itulah. Kemudian ada juga alay, alay sudah tadi. Kemudian yang lain, ini cukup banyak nih. Ada 11
pelayanan yang terakhir ada inovasi rekayasa jiwa. Ini tadi yang keliling ke masyarakat yang minta layani terkait dengan mereka tidak bisa mengurus sendiri, yaitu orang tua sakit, kemudian orang dengan gangguan jiwa tadi. Nah kemudian barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertama ini. Silakan nanti narasumber berikutnya untuk bisa menyampaikan secara lebih teknis. Saya mungkin hanya terkait dengan kebijakan secara umum saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Median. Alhamdulillah tepat ya 10 menit ini. Saya tadi dari jadi mungkin untuk mempersingkat waktu juga ini kepada Bu Pengriyawati kami persilakan untuk menyampaikan paparannya. 10 menit juga ya Bu ya. Kota Banjarmasin, yang kami hormati Ibu Moderator dan juga Ibu PLT Kadis PLT Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Banjarmasin. Terima kasih juga izinkan kami menyapa para partisipan kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat yang berlangsung pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam rangka penyampaian informasi kegiatan seputar pelaksanaan administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin. Sesuai dengan tugas tupoksi kami sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, izinkan kami menyampaikan beberapa materi kaitan mengenai kepiakan di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Adapun yang menjadi ruang lingkup DMM kali ini adalah sesuai dengan bidang kami di PIAK, itu mengenai adanya tanda tangan elektronik di dalam penerbitan dokumen kependudukan. Kemudian karena adanya tanda tangan elektronik dan dituangkan dalam bentuk barcode, tentu saja perlu adanya pelacakan keabsahan terhadap dokumen kependudukan yang diterbitkan. Selain itu juga karena kita banyak melakukan pelayanan secara online dan adanya beberapa data kependudukan yang belum update, maka pengupdatean terhadap data kependudukan juga termasuk di dalam lingkup bidang PIAK. Selain itu juga pencetakan dokumen kependudukan dengan menggunakan kertas HPS cetak putih dengan kertas HPS, dan juga adanya layanan online selama pandemi. Yang menjadi inovasi dari kegiatan layanan ini secara umum adalah adanya pencetakan menggunakan kertas putih pada setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Disdukcapil, melingkupi semua kegiatan penerbitan dokumen baik itu dari bidang pendaftaran penduduk seperti kartu keluarga, surat-surat keterangan pindah, dan juga penerbitan menggunakan kertas putih untuk akta-akta pencatatan sipil. Kemudian adanya penggunaan tanda tangan elektronik berupa barcode pada dokumen kependudukan yang diterbitkan. Selain itu juga untuk dokumen kependudukan yang diterbitkan itu bisa dikirimkan melalui email ataupun media sosial lainnya yaitu WhatsApp dalam bentuk PDF langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke Dinas Dukcapil ataupun UPT layanan di kecamatan. Dokumen ini bisa dicetak sendiri oleh masyarakat karena dikirimkan dalam bentuk PDF. Selain itu juga adanya alat ADM atau Anjungan Dukcapil Mandiri sebagai alat cetak dokumen kependudukan yang telah selesai
diproses di Disdukcapil, kemudian jika masyarakat ingin mencetak sendiri di alat tersebut, maka akan kita bisa fasilitasi di alat tersebut yang dalam hal ini masih dalam proses untuk pemasangan dan penggunaannya. Rencananya ini akan kita launching atau akan kita operasionalkan dengan mengambil tempat di Siring Menara Pandang sebagai area publik Kota Banjarmasin. Kita masuk kepada materi tentang tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini dilakukan atau diterapkan berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan Adminduk secara daring. Yang dimaksud dengan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tanda tangan elektronik ini dibubuhkan pada dokumen kependudukan, baik layanan pendaftaran kependudukan maupun layanan pencatatan sipil. Karena adanya tanda tangan elektronik dan kemudian dituangkan dalam bentuk barcode di setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan, maka perlu dilakukan pelacakan terhadap keabsahan terhadap dokumen tersebut. Adapun pendokumentasian administrasi kependudukan di dalam pasal 9 di Permendagri 104/2009 disebutkan bahwa dalam hal dokumen kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTPL tidak memerlukan pelayanan legalisir. Untuk melacak keabsahan dokumen kependudukan yang menggunakan format digital bisa dilacak dengan menggunakan aplikasi VeriDS di Play Store pada handphone Android. Jadi untuk melacak keabsahan dokumen tersebut, masyarakat bisa mengunduh masuk melalui Play Store dan mengunduh aplikasi VeriDS. Ini adalah tata cara mengenai pelacakan keabsahan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan. Masyarakat bisa masuk melalui Google Play Store untuk mengunduh aplikasi VeriDS. Kemudian setelah masuk ke dalam aplikasi VeriDS tersebut, maka pilihlah verifikasi dokumen PDF. Kemudian setelah mendapatkan verifikasi pada dokumen PDF, kemudian kita arahkan kamera ke barcode pada dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik. Setelah dipindai dengan kamera pada handphone kita, barcode otomatis akan membuka browser dan memperlihatkan status data penduduk tersebut. Pastikan dokumen yang di-scan, data yang muncul adalah data yang sama. Jadi setelah di-scan barcode pada dokumen kependudukan yang telah ditandatangani secara elektronik dan telah dibubuhi barcode, maka itu akan keluar status aktif atau tidak aktif pada hasil scan atau pindai dari barcode tersebut. Kemudian di bidang pihak itu yang menjadi layanan yang sering juga kami dapati itu adalah mengenai adanya pelayanan update data kependudukan. Update NIK dan nomor kartu keluarga perlu dilakukan ketika yang bersangkutan melakukan perubahan elemen data yang disebabkan perpindahan alamat, perubahan status, penambahan anggota keluarga, ataupun perubahan lainnya. Karena perlunya update ini karena data kependudukan yang ada di Dinas Dukcapil maupun yang ada di pusat di Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil itu telah dikerjasamakan dengan banyak instansi, sehingga ketika tidak ada adanya ketidaksesuaian antara data kependudukan yang ada di server atau di database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perlu kita lakukan update data terhadap perubahan data tersebut, sehingga data yang ada di masyarakat dan ada data yang ada di server pengguna data di
dirjen atau di pusat itu menjadi sama, sehingga sehingga masyarakat bisa menggunakan data NIK dan nomor KK tersebut untuk semua layanan publik. Apabila masyarakat atau warga ada yang ingin melakukan pelayanan updating data tersebut, apabila ada ketidaksesuaian data antara dokumen kependudukan yang dimiliki, kemudian dikonfirmasi dengan pengguna layanan atau instansi lainnya yang menggunakan NIK, maka bisa menghubungi nomor layanan updating data seperti yang tertera pada layar ini. Silahkan menghubungi nomor dengan mencantumkan NIK dari dokumen kependudukan yang tidak sesuai, kemudian nama, kemudian juga mencantumkan nomor KK dan permasalahan. Apakah itu tidak sesuai dengan BPJS, apakah itu tidak sesuai dengan bank, atau dengan instansi lainnya. Kemudian juga lampirkan foto KTP elektronik dan kartu keluarganya. Kita melayani sesuai jam kerja pada hari Senin dari jam 8 sampai hari Senin dan Kamis dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian untuk di hari Jumat kita melayani dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Kami hanya melayani chat dan tidak melayani telepon. Nah, kasus yang sering terjadi ditemukannya ketidaksesuaian antara NIK dan nomor KK yang belum update itu seperti kami sampaikan tadi bisa terjadi di BPJS. Kemudian juga adanya ketidaksesuaian di BPN, ketidaksesuaian dengan Kemendikbud yang berupa data Dapodik untuk anak-anak didik, kemudian di bank, ada juga data yang digunakan di Kemensos untuk bantuan-bantuan, kemudian di Dirjen Pajak, kemudian scan, dan KUA itu kaitan dengan status perkawinan dari warga. Dan yang terakhir yang banyak kami terima keluhan dari masyarakat tentang tidak sesuainya data antara dokumen kependudukan yang dimiliki berupa KTP atau KK itu adalah data untuk pemberian vaksin yang dikerjasamakan dengan Kemenkes. Apabila warga Banjarmasin ataupun masyarakat ingin melaporkan langsung ke pusat atau ke Dirjen Adminduk, kami juga mempunyai nomor layanan yang bisa dihubungi. Selain tadi nomor layanan ke Disdukcapil Kota Banjarmasin, maka yang tertera di layar ini adalah nomor layanan untuk updating data terhadap ketidaksesuaian atau ketidakterlihatnya NIK pada layanan publik. Bisa melalui Halo Dukcapil untuk nomor telepon di 1500 dan 537, kemudian ada 3 nomor WA yang bisa dihubungi seandainya masyarakat ingin langsung melaporkan ketidaksesuaian data Adminduk tersebut pada layanan publik langsung ke Dirjen Dukcapil. Pencetakan dokumen kependudukan seperti sudah kita sampaikan tadi bahwa berdasarkan peraturan Mendagri nomor 108 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, maka sekarang pencetakan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tersebut adalah menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang dicetak pada kertas HPS, pada kertas putih HPS 80 gram ukuran A4, kecuali untuk KTPL dan KIA yang masih menggunakan belangko. Kemudahannya ini adalah bahwa dengan adanya kertas putih ini masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukannya. Jadi yang kita kirimkan kepada masyarakat itu adalah dalam bentuk file, dalam bentuk PDF, sehingga masyarakat bisa mencetak sendiri, tidak perlu datang ke dinas, ataupun tidak perlu datang ke Dukcapil, ke dinas Dukcapil ataupun ke UPT. Masyarakat bisa mencetak sendiri baik di rumah atau di mana saja, karena kertas putih ini bisa kita jumpai di mana saja. Terkecuali terhadap
KTPL dan KIA, karena dua dokumen kependudukan ini masih menggunakan belangko dan harus menggunakan printer khusus di mana tidak menggunakan kertas putih. Seperti sudah disampaikan tadi bahwa karena adanya pandemi yang masih berlangsung di Indonesia pada umumnya, maka pelayanan masih dilakukan secara online. Untuk di Disdukcapil itu tidak dilaksanakan pelayanan tatap muka dan hanya menggunakan WA layanan. Kemudian untuk layanan KTPL berupa perekaman dan pencetakan itu dilaksanakan di UPT Disdukcapil. Kemudian seandainya ada masyarakat yang ingin melaksanakan atau ingin mengganti foto pada KTPL dengan kasus tertentu, misalnya yang tadinya belum memakai jilbab untuk wanita, belum memakai jilbab dan ingin mengganti fotonya dengan berjilbab, itu bisa difasilitasi di Disdukcapil. Kemudian ada juga yang mungkin karena ingin mengganti tanda tangan, nah itu juga bisa diganti apabila atau berbarengan apabila di KTPL-nya tersebut juga mengalami perubahan elemen data. Jadi sekalian adanya penggantian KTPL karena perubahan data, maka penggantian terhadap data biometrik seperti foto ataupun tanda tangan bisa kita fasilitasi di Disdukcapil. Kemudian juga untuk kita juga melaksanakan pelayanan perekaman KTPL khusus bagi lansia, orang sakit, dan juga ODGJ yang dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat. Ini adalah merupakan nomor-nomor layanan online atau nomor-nomor WA yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika memerlukan pelayanan dokumen kependudukan. Nomor layanan ini kita bagi sesuai dengan permohonan yang masuk, seperti adanya permohonan akta kelahiran dan akta kematian, itu ada nomor khusus, kemudian juga ada juga untuk konsultasi, kemudian ada juga nomor layanan kartu keluarga, nomor layanan akta perkawinan dan akta perceraian non-muslim, kemudian ada kartu keluarga pindah datang, surat pindah, SKTT dan penduduk non-permanen, updating data online untuk keperluan BPJS, perbankan, dan lain-lain. Ada juga nomor untuk permohonan kartu identitas anak. Jam pelayanannya sama, untuk hari Senin dan Kamis itu dilakukan dari jam 8 sampai dengan jam 3 sore. Dan untuk di hari Jumat kita membuka pelayanan lewat PA ini dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Sedangkan untuk pengurusan KTP elektronik, karena memang tetap harus melakukan pelayanan tatap muka, karena yang direkam itu adalah menyangkut kepada biometrik fisik dari yang bersangkutan, maka dilakukan di UPT pelayanan Dukcapil Kecamatan sesuai domisili. Adapun waktu pelayanannya itu untuk di hari Senin dan Kamis itu di jam 8 sampai dengan jam 1 siang atau jam 13 WITA. Sedangkan untuk di hari Jumat pelayanan di jam 8 sampai dengan jam 10 WITA. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yaitu mengenai tanda tangan elektronik, barcode, dan lacak keabsahan, serta juga updating terhadap data kependudukan. Untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih Bu Pariawati atas informasi yang telah disampaikan. Banyak sekali informasi layanan yang dapat diakses oleh masyarakat, ada nomor WA yang telah disampaikan juga. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat kembali tatap muka layanannya.
istilahnya dari orang Banjar tuh kada puas rasanya mina kada tetamu langsung betakun layanannya supaya berkasnya lengkap. Jadi baik, selanjutnya next untuk Ibu Hajah Ida Hairati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati PLT Kadis Dukcapil Kota Banjarmasin, yang ulun hormati juga moderator, yang ulun hormati Ibu Pahriawati selaku Kabid Piak dan sekaligus PLT Kabid Dakduk, dan juga yang kami hormati partisipan DMM pada hari ini yang berbahagia. Kami dari bidang pelayanan pencatatan sipil akan memaparkan berkenaan dengan pencatatan kelahiran dan pencatatan kematian, di mana dalam hal pencatatan kelahiran kematian ini kita juga mengacu kepada regulasi yang sudah ada. Pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk sebagai mana telah dirubah Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian PP 40 tentang pelaksanaan Undang-Undang 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang 23 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian Perpres 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kemudian mengacu kepada Permendagri 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, kemudian Permendagri 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam Adminduk, kemudian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, kemudian yang terakhir adalah Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Baiklah, kami akan menyampaikan berkenaan dengan tadi pencatatan lingkup dari bidang pelayanan sipil adalah pencatatan kelahiran dan kematian. Yang pertama adalah kita ketahui dulu bahwa akta kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga, kemudian diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya, di mana nantinya akan digunakan NIK ini untuk memperoleh misalnya akta kelahiran, kemudian untuk memperoleh KIA, dan juga untuk memperoleh KTP. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap kelahiran itu diwajibkan atau dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Kemudian pencatatan kelahiran ini berdasarkan kepada asas domisili dan yang melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga. Nah, dalam hal persyaratan untuk pencatatan kelahiran, yang pertama adalah fotokopi surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya atau sebutan lainnya. Kemudian yang kedua adalah buku nikah, kemudian kutipan akta perkawinan atau buku lain yang sah. Fotokopi kartu keluarga di mana penduduk terdaftar atau didaftarkan sebagai anggota keluarga. Kemudian dalam hal pemenuhan penduduk tidak bisa memenuhi poin 1, misalnya fotokopi surat keterangan lahir tidak ada,
itu bisa dengan membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F203 dan 2 orang saksi. Kemudian apabila penduduk tidak memenuhi poin ke B, yaitu penduduk tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan, maka dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F204 dan 2 orang saksi. Untuk selanjutnya adalah tata cara pencatatan pendaftaran akta kelahiran. Yang pertama, pemohon mengisi formulir F201, kemudian untuk pelayanan secara offline atau tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran diserahkan berupa fotokopi bukan asli, yang asli hanya diperlihatkan. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli. Dalam hal pelayanan online atau daring, persyaratan yang di-scan itu adalah yang asli. Kemudian pemohon melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F201. WNI yang tidak perlu melampirkan fotokopi KTP saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F201. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan Dinas Kependudukan menerbitkan kutipan akta kelahirannya. Untuk pencatatan kelahiran orang asing, itu sama halnya persyaratan dengan yang pertama tadi, yaitu fotokopi surat keterangan lahir, kemudian fotokopi buku nikah, kemudian fotokopi dokumen perjalanan, kemudian fotokopi KTPL orang tua atau izin tinggal tetap atau izin tinggal terbatas atau visa kunjungan. Orang asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F203 dan 2 orang saksi. Dalam hal tidak bisa memenuhi buku nikah, untuk orang asing bisa membuat SPTJM kebenaran pasangan suami istri dengan mengisi F204. Kemudian di masa pandemi ini, untuk layanan pendaftaran akta kelahiran itu juga melalui sistem WA, di mana semua persyaratan tadi di-scan, kemudian dikirim lewat WA layanan yang sudah tersedia. Kami teruskan untuk pencatatan lahir mati. Di sini sebagai persyaratan adalah fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas lainnya. Kemudian pernyataan dari orang tua, kandung atau wali bagi yang memiliki surat keterangan lahir mati, kemudian fotokopi KK orang tua. Untuk pengisian form, pemohon mengisi form F201, kemudian pelayanan secara offline tatap muka juga sama persyaratannya, keterangan lahir mati diserahkan berupa fotokopi bukan yang aslinya, kemudian dinas tidak menarik juga surat keterangan lahir mati asli. Setelah itu pemohon melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F201. Setelah itu, apabila melalui layanan online, persyaratan cukup di-scan atau difoto, kemudian yang difoto di-scan adalah yang aslinya. Setelah itu, dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati. Lanjut kepada pencatatan kematian. Sebagai persyaratan adalah fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa atau lurah yang disebut dengan nama lainnya, kemudian fotokopi dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing, kemudian fotokopi KTP yang meninggal. Setelah itu tata caranya pemohon mengisi atau ahli warisnya mengisi F201. Kemudian untuk orang asing mengisi formulir F201, untuk pelayanan secara online, secara offline atau tatap muka,
Persyaratannya juga sama, surat kematian diserahkan berupa fotokopi bukan yang asli. Kemudian dinas juga tidak menarik surat kematian asli. Untuk pelayanan online sama, persyaratan di scan atau di foto yang aslinya. Kemudian untuk WNI dan orang asing tidak perlu melampirkan fotokopi KTP alias saksi karena identitas sudah tercantum dalam formulir F201. Untuk orang asing, menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan atau fotokopi KITAS dan SKTT atau fotokopi ITAS atau KTPL. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan WNI yang meninggal dunia. Kemudian pencatatan kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris, tapi juga dapat dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT. Dalam hal sabik akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK. Nah, kemudian setelah verifikasi, Dinas Dukcapil mengeluarkan kutipan akta kematian. Di sini akan kita lihat manfaat daripada penerbitan akta kelahiran, yaitu yang pertama, sebagai identitas anak, kemudian sebagai administrasi kependudukan, kemudian untuk keperluan sekolah, untuk pendaftaran pernikahan di KUA, untuk pendaftaran bekerja, untuk persyaratan pembuatan paspor, untuk mengurus hak waris, kemudian mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, kemudian untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan untuk manfaat akta kematian, mencegah data almarhum disalahgunakan, kemudian memastikan keakuratan data penduduk, mengurus penetapan ahli waris, mengurus pensiun janda, duda, mengurus klaim asuransi, persyaratan untuk melaksanakan perkawinan kembali. Untuk layanan akta kelahiran juga selama masa pandemi, kita menggunakan nomor-nomor layanan tadi seperti yang sudah dikemukakan oleh Ibu Baharyawati, yaitu sudah tersedia nomor layanan WhatsApp, untuk akta kelahiran dan kematian, kemudian juga akta perkawinan dan perceraian untuk non-muslim. Untuk jam layanan sama Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 15, kemudian hari Jumat sampai jam 8 sampai jam 10 untuk layanan akta kelahiran dan kematian, perkawinan, perceraian. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pencatatan kelahiran dan kematian. Selanjutnya untuk ini kami serahkan kepada moderator. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Haja Ida Hairati, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh para pemateri pada kesempatan DMM kali ini. Untuk sesi selanjutnya kami membuka pertanyaan, baik langsung diajukan terlebih dahulu dengan cara raise hand melalui aplikasi Zoom, ataupun bisa disampaikan melalui kolom chat. Oh ya, baik, ini sudah ada yang raise hand. Pak Antung, Bapak apa Ibu? Silakan dibuka
Persilakan untuk mengajukan pertanyaannya secara langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, ulun Antung Muklisin, sekarang berdomisili di Kelurahan Sungai Miai. Nah, jadi ada beberapa yang mau saya tanyakan juga. Saya kemarin hari Senin itu kan ke Disduk Capil untuk mau mengurus surat penduduk non permanen. Kemarin diarahkan ke WhatsApp. Nah, ini sangat bagus ya menurut saya, pengurusan di zaman pandemi ini bisa online. Saya sangat setuju. Kemudian saya ikutin alurnya. Yang saya keluhkan pertama, ketika saya menghubungi nomor WA tersebut tidak sesuai jam kerjanya dengan yang disampaikan Bapak Ibu pas saat presentasi tadi. Jadi ketika saya menghubungin jam 8:30 itu dibalasnya silahkan hubungi lagi pada saat jam kerja. Itu pertama. Kemudian status WhatsApp bisnisnya juga close terus tuh. Jadi kita masyarakat agak bingung kapan bukanya atau kapan dilayaninya. Nah, setelah saya menunggu kan akhirnya dilayani juga. Kemudian saya disuruh melengkapi berkas, saya lengkapi. Nah, yang saya tanyakan juga, apakah harus gitu kita foto selfie dengan KTP? Di zaman sekarang ini kan lagi krisis masalah pinjaman online gitu. Kita tuh data kita bisa dipakai sama orang buat pinjaman online kalau kita foto dengan memegang KTP. Nah, itu pertama saya tanyakan juga. Kemudian masalah penyelesaian dokumennya. Di situ dikatakan untuk SKTT dan penduduk non permanen akan diselesaikan selama 7 hari kerja. Nah, ini sedikit pengalaman aja, bukan bermaksud membandingkan, mohon maaf. Dulu saya pernah di tahun 2020 itu kan waktu pandemi lagi krisisnya, saya ngurus berkas di Dukcapilnya Tanah Laut di Play Hari. Itu ketika saya upload berkas pagi, siang itu udah selesai gitu. Itu waktu itu saya mengurus kartu keluarga baru, punya saya, punya mertua saya, dan juga punya bapak ibu saya. Jadi 3 berkas itu 1 hari selesai, termasuk KTP-nya juga. Nah, ini apakah memang untuk SKTT dan penduduk non permanen ini memang memakan waktu 7 hari kerja atau seperti apa? Nah, itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih kepada Antung. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang kaitan atau pertanyaan sambil kita menunggu narasumber menyiapkan jawabannya. Kira-kira Afwan Mustafa Bintara itu apa saja syarat bisa mendapatkan layanan tersebut. Nah, kemudian lagi dari Alfa yang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin membantu foto KTPL, kenapa harus di Dukcapil dan tidak bisa di PT Kecamatan yang biasanya? Ibu, silakan menjawab. Kira-kira siapa? Baik, terima kasih atas tanggapan dari saudara Antung Muklisin terkait mungkin yang kawan-kawan yang lain bisa mencatat ini secara umum saja terkait yang terakhir tadi penyelesaian dokumen yang selama 7 hari tadi lah. 7 hari itu maksudnya batas maksimal. Kalau bisa selesai 1 hari ya kita secepatnya kita selesaikan sepanjang persyaratan dokumen yang diperlukan itu memenuhi syarat dan benar. Nah, seperti itu. Jadi itu batas waktu 7 hari itu batas maksimal. Jadi kalau untung dalam waktu 1 hari atau bahkan beberapa jam bisa kita selesaikan. Jadi kita tidak
Batasi harus 7 hari seperti itu. Tapi kalau bisa secepatnya tadi sesuai dengan moto pelayanan atau sesuai dengan bisa dikerjakan sekarang, jangan tunda besok. Tapi harus memenuhi syarat dulu, Pak, syarat karena di Dukcapil ini kan rentan juga terhadap kalau ada yang manipulasi data kan pasti yang bersangkutan juga dan juga semuanya ada yang data yang dimanipulasikan ini bisa jadi masalah. Jadi sepanjang syarat memenuhi dan benar dokumen yang disampaikan, tidak ada alasan untuk tidak diproses secepatnya. Jadi sekali lagi batas maksimal 7 hari kita mengambil batas maksimal seperti itu. Kalau selesai dalam waktu jam-jaman, alangkah baiknya seperti itu. Nah, kemudian mungkin yang lain bisa menambahkan. Kemudian tadi ada ganti foto KTP elektronik. Foto KTP elektronik. Ini kalau untuk pencetakan, mohon maaf, memang masih di Dukcapil kantor pusat ini untuk sementara ini. Mudah-mudahan nanti akhir tahun atau karena kami sudah mengadakan penyediaan untuk peralatan bisa cetak di UPT. Pengadaannya tahun ini. Ini sudah mau rampung pengadaannya. Insya Allah nanti akhir tahun, mungkin pada lambat tahun depan, insya Allah kita akan bisa melakukan pencetakan di UPT kecamatan yang ada di 5 wilayah kecamatan di Kota Banjarmasin ini. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau misalnya yang lain menambahkan. Terima kasih untuk Bapak Antung Muhlisin dari Sungai Mie yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami kaitan dengan tadi permintaan dari atau jawaban terhadap jawaban di WA layanan ketika Bapak menchat atau melakukan permohonan di jam 8.30 Pak ya. Kemungkinan begini Pak, karena WA layanan itu kami setting secara akun bisnis. Jadi untuk jika WA layanan ini sudah berakhir jam pelayanannya, biasanya akan disetting kembali untuk memberikan jawaban meminta kepada masyarakat atau pemohon untuk menchat di jam pelayanan. Nah, ini untuk menghindari ketika masyarakat itu menchat ke nomor layanan itu di luar jam pelayanan. Jadi seakan-akan kami tidak merespon, padahal memang di luar jam pelayanan. Adapun ketika Bapak menchat itu di jam 8.30, memang sudah masuk di jam pelayanan Pak, tapi mungkin karena memang ada kekeliruan dari petugas kami bahwa chat tersebut belum diganti lagi ke akun untuk ke akun biasa chat bisnis untuk jawaban bahwa sepanjang kelengkapan atau syarat dari pelayanan itu sudah terpenuhi, maka akan kami proses, ataupun kalau ada kekurangan akan kami chat balik di mana kekurangannya. Mungkin disitulah kenapa seakan-akan permohonan dari Bapak tertolak gitu. Tapi alhamdulillah kemudian ketika Bapak menchat kembali sudah bisa diterima ya Pak ya, dan sudah bisa diproses dan alhamdulillah juga bisa selesai. Kemudian kaitan dengan permintaan dari kami bahwa pemohon itu juga harus melakukan foto selfie dengan KTP. Ini adalah kaitan kami untuk menghindari adanya calo Pak. Jadi kami menghindari bahwa ya memang yang bersangkutanlah yang melakukan pengurusan dokumen miliknya. Jadi tidak melalui perantara orang lain. Jadi kalau Bapak melakukan foto selfie dengan KTP, kami bisa membandingkan bahwa yang foto ini adalah juga si pemilik KTP. Kami bisa bandingkan wajah di KTP dan wajah yang memegang KTP. Ini kaitannya tadi kembali bahwa kami menghindari adanya calo-calo atau perantara pengurusan dokumen kependudukan.
karena ini tidak bisa dilakukan karena pelayanan ini tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Kalaupun tatap muka biasanya kami juga mencari identitas penduduk, mana KTP pian atau kalaupun diuruskan oleh orang lain paling tidak itu masih dalam satu kartu keluarga. Jadi misalnya ada pengurusan untuk keperluan anaknya, tapi orang tuanya yang menguruskan. Nah, itu masih bisa kami tolerir dengan melihat kartu keluarga. Jadi yang menguruskan itu masih dalam kartu keluarga, karena kita juga menghindari adanya praktek calo dan tentu saja menghindari adanya pungli yang bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dari Afwan ya tadi Afwan Musapa yang lansia dan ODGJ untuk syarat melakukan perekaman khusus bagi lansia dan sakit. Tadi ya syaratnya memang ini kaitannya dengan inovasi kami yang terbaru yaitu rekayasa jiwa, yaitu perekaman bagi warga yang sakit, tua, dan mengalami gangguan jiwa. Tentu saja kita ketahui bahwa untuk saudara-saudara kita ini, mereka tidak bisa mendatangi tempat perekaman KTP elektronik yaitu di UPT kecamatan. Sedangkan untuk perekaman KTP elektronik ini melibatkan biometrik atau fisik dari yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Berbeda dengan permohonan pelayanan dokumen kependudukan lainnya yang bisa diwakilkan. Nah, untuk itu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin melakukan pelayanan khusus ini. Adapun yang menjadi syarat dari pelayanan ini adalah kami memerlukan adanya pengantar pertama dari RT yang diketahui oleh lurah yang menyangkut biodata dari yang bersangkutan, dilampiri dengan kartu keluarganya. Kemudian tentu saja yang kami sangat perlukan itu adalah nomor kontak person atau nomor yang bisa dihubungi. Karena untuk memastikan bahwa ketika petugas kami datang yang bersangkutan memang sudah siap untuk dilakukan perekaman ataupun untuk kesiapan kami untuk mendatangi ke rumah-rumah di mana warga yang memerlukan pelayanan tersebut berdomisili. Jadi syaratnya tadi surat pengantar dari RT diketahui lurah, kemudian sudah terdaftar di dalam database kependudukan yang dibuktikan dengan adanya kartu keluarga, dan juga mohon dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi mohon maaf mengidap penyakit yang membahayakan petugas kami juga, yang dalam hal ini mungkin saat ini adalah yang bersangkutan tidak dalam kondisi COVID-19. Nah, jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Afwan tadi ya. Ya, Afwan Musapa. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mohon izin Pak Kadis, untuk pertanyaan ganti foto itu harus ke Disduk Capil dan tidak bisa di UPT kecamatan. Memang layanan perekaman untuk warga itu ada untuk perekaman KTP elektronik itu dilaksanakan di UPT kecamatan. Namun apabila ada warga yang ingin merubah data biometriknya, biasanya yang banyak kami terima itu adalah perubahan terhadap foto. Misalnya dari yang belum memakai jilbab, kemudian ingin berjilbab, di foto KTP elektroniknya. Nah, itu hanya bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin karena server dan jaringan yang tersedia di UPT kecamatan itu hanyalah jaringan dan server untuk pengiriman data. Jadi datanya bagi data yang sudah ada di dalam database Kota Banjarmasin melakukan perekaman. Nah, data perekaman itulah yang dikirim ke pusat.
Namun karena ini menyangkut perubahan terhadap data yang sudah terekam di dalam server KTP elektronik yang menyangkut biometrik, dan server biometrik KTP elektronik ini adanya hanya di Dinas Dukcapil. Jadi di dinas. Nah, karena adanya perubahan terhadap biometrik data biometrik tersebut, maka perubahannya pun harus dilakukan di dinas dan tidak bisa dilakukan di UPT kecamatan. Makanya untuk warga Kota Banjarmasin yang ingin merubah data biometrik, misalnya foto atau tanda tangan, itu kami minta untuk melakukan perubahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dan tidak bisa dilakukan di UPT kecamatan. Mungkin itu jawaban dari kami, mudah-mudahan bisa memuaskan pertanyaan atau keingintahuan dari masyarakat semua. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan jawaban atas pertanyaan dari Pak Antul, Pak Antul Lisin, Pak Afwan Musapa, dan Pak Alfar ya. Jadi mungkin yang dapat saya tangkap di sini tadi, layanan WA tidak sesuai jam kerja, mungkin tadi sudah dijelaskan ya, karena dia disetting, mungkin petugas lupa merubah settingannya, sehingga jawabannya masih jawaban yang lama, dikatakan masih belum jam kerja. Semoga ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi layanan WA-nya, dan untuk pelayanan dokumen SKTP-nya juga bisa diselesaikan dengan cepat, sepanjang dokumen persyaratan yang diminta itu lengkap. Kalau tidak lengkap mungkin kita juga agak kesulitan, dan juga kenapa mungkin agak lambat. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit di sini, kalau misalnya kita layani tatap muka mungkin satu hari dilayani 200 orang, tetapi untuk layanan WA ini kita tidak bisa membatasi, karena bisa jadi satu hari bisa lebih dari 200 atau 400. Jadi kalau misalnya petugas yang megang pelayanan ini agak lambat merespon, dimohon kesabaran Bapak Ibu untuk menunggu jawaban dari WA, karena kalau diulang-ulang lagi mungkin akan balik lagi ke bawah antrean WA-nya, sehingga terturun pulang gilirannya ini pulang menghendak lakas, jadinya ke bawah terlambat. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Di sini di kolom chat ada lagi pertanyaan yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mau tanya, kerabat saya berKTP di Jogja dan hilang di Banjarmasin. Bisakah yang bersangkutan buat KTP baru di Banjarmasin atau harus buat di Jogja? Apa aja persyaratannya? Terima kasih dari Rusida Lianti. Di kolom chat mungkin yang ingin bertanya langsung ada lagi dari Bapak Ibu peserta Zoom. Bapak Ibu. Baik, mungkin bisa dijawab dulu Bapak Ibu untuk pertanyaan pencetakan KTP yang hilang. Baik, pertanyaan di kolom chat lah dari Rusida Rianti tadi, bahwa temannya KTP Jogja hilang di Banjarmasin. Nah, seperti itu lah, hilang di Banjarmasin. Nah, kemudian mungkin dia berada di Banjarmasin lah, bisakah membuat atau mencetaknya barangkali lah di Banjarmasin, dan apa persyaratannya? Ini mungkin saya kira ini karena di online bisa saja nih
Mungkin persyaratan-persyaratannya aja yang perlu dipenuhi. Mungkin silakan secara teknis saya, tapi secara umum karena ini sudah sifatnya online lah, kita bisa berhubungan antar daerah. Menurut saya bisa ini, tapi mungkin secara teknis silakan kepada Ibu Ibu Ayan, Ibu Ayan bisa menjelaskan secara teknis, silakan. Mohon izin menjelaskan, menambahkan bahwa untuk kaitan pencetakan KTP, istilahnya KTP luar daerah. Jadi ketika yang bersangkutan memiliki KTP di luar domisili di mananya berada, misalnya pada saat ini domisilinya di Banjarmasin, namun mempunyai tapi secara dokumen kependudukan KTP-nya itu berada di luar Banjarmasin. Dalam hal ini teman dari Ibu Rusida Lianti memiliki dokumen kependudukan di Jogja. Dalam hal terjadinya kehilangan terhadap KTP luar daerah ini bisa kita fasilitasi untuk kegiatan pencetakan KTP luar daerah ini dengan memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama bahwa yang bersangkutan memang adalah penduduk yang berdomisili di Banjarmasin, jadi bukan hanya sekedar numpang lewat istilahnya lah. Jadi memang yang bersangkutan memang berdomisili di Banjarmasin dalam rangka keperluan misalnya kerja dalam jangka waktu kontrak kerja atau kuliah atau yang lainnya. Nah, hal ini dibuktikan dengan yang bersangkutan harus mendaftarkan diri dulu untuk didata sebagai penduduk non permanen. Adapun yang menjadi syarat dari pendataan penduduk non permanen itu adalah adanya fotokopi dari KTP dan kartu keluarga dari daerah asal, dan juga adanya pengantar RT dari domisili di mana yang bersangkutan bertempat tinggal. Jadi untuk itu pengantar RT ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang yang bersangkutan berdomisili di Banjarmasin walaupun memiliki KTP di luar daerah. Setelah yang bersangkutan mendaftar untuk dilakukan pendataan penduduk non permanen tersebut, barulah kita akan melakukan proses pencetakan KTP luar daerah tersebut. Namun hal ini tidak bisa kita laksanakan secara cepat karena kita harus juga melakukan konfirmasi dan konsultasi ke daerah asal di mana database kependudukan atau data yang bersangkutan itu terdaftar. Jadi semisal yang bersangkutan itu secara dokumen itu terdaftarnya di Jogja, kita Dinas Dukcapil juga harus melaksanakan konfirmasi dan konsultasi ke Dukcapil Jogja. Hal inilah yang menyebabkan bahwa untuk pencetakan KTP luar daerah itu mengalami sedikit lama untuk waktu penyelesaiannya, tidak seperti pencetakan KTP khusus untuk warga Banjarmasin. Jadi mungkin itu yang perlu dipenuhi dalam rangka syarat untuk melakukan pencetakan terhadap KTP luar daerah. Mudah-mudahan bisa memenuhi pertanyaan dari Ibu Rusida Lianti. Terima kasih. Mungkin satu lagi lah syaratnya, surat keterangan kepolisian yang hilang. Karena kalau tidak ada keterangan kepolisian bisa-bisa tidak hilang, nanti akan bisa dua KTP. Jadi mungkin tambahan satu lagi surat keterangan dari kepolisian, surat keterangan yang menyatakan hilang di Banjarmasin tadi. Mungkin itu. Iya, betul sekali, Pak. Yang paling penting adalah surat keterangan kehilangan karena dia hilang. Betul. Jadi dimungkinkan saja untuk pencetakan KTPL, istilahnya pencetakan KTPL luar domisili ya. Mungkin agak sedikit lama prosesnya karena kita harus mengambil data di Yogyakarta. Tapi intinya bisa. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Joni. Selamat siang, izin bertanya prosedur dan persyaratan untuk pengurusan pindah KTP dan KK dari Kota Palangkaraya ke Banjarmasin seperti apa?
dan jika ingin mengurus akta pernikahan dengan pasangan yang KTP-nya di Banjarmasin, persyaratannya apa saja? Jadi dari Palangka pindah ke Banjarmasin, kemudian ingin melakukan pernikahan dengan pasangan di Banjarmasin. Mungkin kepada Bu Ida atau pindah datang atau gimana? Pindah datang dulu. Silakan kepada Bu Paryawati atau Bu Ida. Pindahkan dulu orangnya hanyar kawin. Hanyar kawin. Ya. Mohon izin menjawab dari pertanyaan dari Bapak Joni tentang persyaratan pengurusan pindah KTP dan KK dari Kota Palangkaraya ke Banjarmasin. Untuk pindah datang penduduk ini kita sudah dimudahkan dengan adanya Perpres 96 tahun 2018 tentang perpindahan penduduk yang tidak perlu lagi menggunakan pengantar RT. Nah, jika Bapak ingin melakukan pengurusan pindah data kependudukan, Bapak bisa mendatangi Disdukcapil Kota Palangkaraya untuk memohon surat keterangan pindah WNI untuk diterbitkan surat keterangan itu, dan kemudian surat keterangan itu akan digunakan untuk melapor ke Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin. Berdasarkan surat keterangan pindah itu nanti Dinas Dukcapil Kota Banjarmasin akan menerbitkan KK dan KTP dengan domisili di Banjarmasin. Mungkin itu untuk syarat prosedur dan syarat pengurusan KK dan KTP. Untuk selanjutnya silahkan. Terima kasih untuk Pak Joni yang sudah bertanya berkenaan dengan tadi pindah KTP dan KK, kemudian juga bertanya dengan untuk kepengurusan pernikahan dengan pasangan KTP-nya Banjarmasin. Tentunya ini adalah perkawinan yang non-muslim ya Pak ya. Jadi untuk persyaratan perkawinan non-muslim itu yang pertama adalah fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah itu dilampirkan lagi adalah pas foto berwarna suami dan istri, kemudian KTPL asli, kemudian KK asli, kemudian juga bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya, dan juga bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian. Itu untuk persyaratan bagi pasangan yang melakukan pernikahan yang untuk non-muslim. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ida dan Ibu Paryawati yang telah memberikan jawaban. Jadi pindah dulu ya, baru bisa dinikahkan. Jadi dan pasangan perkawinannya pun adalah yang bisa dilakukan di Dukcapil adalah pasangan non-muslim. Baik, mungkin ini ada satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya, dan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, KK, KTP, dan akta kelahiran apakah masih perlu dilegalisir? Karena kemarin ada keluarga saya ingin berurusan di kantor BPN, diminta legalisir dari kantor BPN. Ini pertanyaan tentang legalisir. Mungkin yang bisa menjawab Pak Kadis, sekaligus mungkin nanti closing statement. Ada Bapak kami persilakan. Baik, pertanyaan berikutnya tadi dari siapa? Dedika. Terkait
apakah KK, KTP, akta kelahiran itu masih diperlukan legalisir. Kalau di kita ini karena ada dua versi lah, maksudnya dua tanda tangan, ada yang tanda tangan masih manual, ada yang tanda tangan sudah menggunakan barcode lah atau tanda tangan elektronik. Nah, terhadap tanda tangan yang sudah elektronik itu tidak diperlukan lagi lah legalisir, tapi yang masih manual itu masih diperlukan untuk legalisir. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan lah. Jadi terhadap tanda tangan yang sudah barcode itu tidak perlu lagi dilegalisir. Hanya tanda tangan yang manual yang mungkin produk lama lah, tapi yang sekarang selain KTP dan KIA lah, produk-produk hukum yang ini sudah produk Adminduk sudah menggunakan barcode. Nah, jadi nanti kalau ada perubahan-perubahan dengan kondisi sekarang ya yang manual dulu, sekarang dengan barcode lah kalau ada perubahan-perubahan nanti pada saat ada berubah akta kelahiran atau kartu keluarga yang dulunya manual dan sekarang mengurus sekarang ada penambahan kah atau ada perubahan-perubahan lainnya, itu sudah menggunakan barcode lah seperti itu. Nah, sehingga dengan menggunakan barcode seperti ini tidak perlu lagi dilegalisasi, itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, mungkin sekaligus terima kasih baik kepada partisipan semua dan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat yang pertama kali dilakukan pada hari ini, dan insya Allah nanti beberapa waktu ke depan kita akan lakukan lagi seperti ini untuk meminta masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan yang sudah kami berikan, karena kita memerlukan juga masukan-masukan dari masyarakat untuk pelayanan kita lebih baik lagi ke depannya. Karena ke depan juga kita barangkali nanti kalau sudah siap terpusat, kemudian ID digital, nah ini mungkin KTP pun KTP pun mungkin akan dilakukan secara ini lagi lah, mungkin diperlihatkan lewat handphone saja, mungkin bisa seperti itu nanti ke depannya. Jadi mungkin tidak perlu dokumen fisik lagi. Nah, tapi syaratnya harus siap terpusat nanti dulu, kemudian nanti ID digital lah seperti itu lah mungkin. Nah, ke depannya mungkin kita karena sudah eranya seperti inilah, kita harus melek digital seperti ini. Baik, sekali lagi kepada masyarakat yang ingin mengurus terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kami himbau lagi, karena ini semua pelayanan tidak ada biaya, tidak dipungut biaya, semua gratis, dan kami berharap agar diurus sendiri untuk menghindari kekeliruan, kesalahan data yang diberikan. Mungkin seperti itulah. Jadi silakan urus sendiri ke kantor di Dukcapil, baik di pusat di Dukcapil ini maupun di UPT pelayanan kita yang ada di 5 kecamatan, baik secara langsung maupun secara daring lah. Di era seperti ini kita masih menggunakan online lah di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa cepat berakhir, kita akan memberikan pelayanan lagi yang secara offline, karena kita takut Pak di Dukcapil ini kadang-kadang kalau di sebelum pandemi ini masyarakat yang berurusan itu penuh seperti pasar gitu. Ada yang bawa anak 2, 3, ada yang bawa macam-macam, ada yang nangis, ada yang tidak seperti yang pengurusan izin itu kan orangnya yang orang tidak seperti yang mengurus di catatan sipil ini. Nah, jadi kita menghindari untuk kerumunan seperti itu, sehingga di masa pandemi ini kita masih tetap tidak melakukan pelayanan secara offline atau secara langsung, tapi memberikan pelayanan lewat WA seperti itu. Baik, mungkin itu saja sebagai closing statement yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf atas kekurangannya. Bila terkahaya waridawainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Alhamdulillah.
Terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri yang telah menyampaikan paparannya pada hari ini. Semoga Dukcapil menyapa masyarakat sesi perdana pada kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, memberikan pencerahan kepada masyarakat juga, dan semoga Dukcapil ke depan bisa lebih maju, bisa melayani lebih baik lagi. Dan satu moto Dukcapil, minta tolong kepada masyarakat, jangan lupa urus layanan sendiri, karena layanan Dukcapil gratis. Sukses untuk kita semua, terima kasih. Salah berniat mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagu Dukcapil ya, lagu-lagu Dukcapil, lagu Kabi adalah. Yang juara 2. Lagu Dukcapil Tahu boleh ya, Wak. Asal dulu. dari yang juara satu memang dari pusat sana.